Ustadz ini diundang datang di gereja, langsung 4 sampai 5 orang bersahadat. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Tidak ada yang salah dari kitab suci saudara yang apa pimpin sebagai jemaat Kristen. Tidak ada yang salah. Sehingga ketika setiap kali saya berdiri untuk menceritakan kasih Allah kepada saudara kita di dalam rumah ibadah mereka, alhamdulillah, saya selama ini punya lebih banyak dari gerejanya daripada masjid. Saya bisa lebih bersyukur karena di dalam rumah ibadah itu saya bisa menggunakan bahasa yang familiar, bahasa yang mereka kenal. Sehingga nyata kasih Allah setiap kali saya datang, paling tidak Allah percayakan 4 orang bersahadat dalam rumah ibadah. Di dalam rumah ibadah 4 sampai 6 orang bersahadat kalau Ustadz ini datang. Cuman begini yang menjadi pertanyaannya, Pak Ustadz. Kira-kira siapa yang mengundang Anda di rumah gereja, atau di rumah ibadat orang lain, atau di gereja? Siapa yang mengundang Anda? Dan kemudian apakah mungkin dikasih kesempatan untuk berdakwah di sana? Saya mau beritahu kepada Anda bahwa dalam gereja tidak sembarang orang itu bisa dikasih kesempatan atau mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara atau pengkhotbah. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Dan walaupun sama-sama orang Kristen, belum tentu dia bisa. Bahkan walaupun sama-sama pendeta, walaupun sama-sama pendeta, belum tentu juga dikasih kesempatan berkhotbah di gereja orang. Karena haruslah ada undangan dan juga lebih mengutamakan biasanya itu yang sealiran. Apalagi mengundang pemuka agama dari agama lain, lalu kemudian memberikan kesempatan untuk berdakwah. Lalu yang lebih anehnya lagi, 4 sampai 6 orang bersahadat. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa nggak sekalian aja sama Pak Pendetanya dikatakan bersahadat, supaya lebih keren gitu. Bayangin kalau setiap ada diundang 4 sampai 6 orang, itu kemudian meninggalkan imannya. Wah, Anda itu benar misalnya ya, paling orang gak akan mau undang Anda lagi. Karena secara otomatis pasti itu akan merugikan bagi gereja. Tapi kalau diundang berkali-kali katanya, siapa yang mengundang? Siapa yang mengundang? Dan yang menjadi pertanyaan kedua, mungkinkah ada seorang pendeta yang membiarkan jemaatnya meninggalkan imannya atau bersahadat di dalam gerejanya? Mungkinkah itu terjadi? Kalau itu terjadi, bisa-bisa dia itu diusir dari gereja oleh jemaatnya atau dipecat dari sinodenya. Karena apa? Karena tugas seorang pendeta itu adalah memberikan ajaran yang baik. Itulah sebabnya setiap pendeta itu dibekali dengan pendidikan teologi. Jadi tidak semua orang bisa naik mimbar apalagi dari beda agama. Kecuali misalnya dalam event tertentu, misalnya mengundang pemuka agama lain dalam memberikan sambutan. Itu aja kok. Masa? Iya kan gitu. Misalnya saya lah diundang berbicara atau berkhotbah di rumah ibadat orang lain. Mungkinkah itu terjadi? Kalau saya berpikiran itu kan berarti saya halu. Tapi hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.